Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Ausat Asajad dengan NIM 1216016. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Friedman, atau bukan menjelaskan sih, menyelesaikan soal tentang uji Friedman dengan SPSS. Di sini datanya sudah saya masukkan ya. Dan untuk variabel view-nya, di sini ada direktif, suportif, dan partisipatif. Tipenya semuanya numerik ya. Untuk width-nya sendiri tidak diubah, dan desimalnya kita ubah menjadi 0 karena kita tidak menggunakan desimal. Untuk labelnya sendiri kita tidak memakai label, values-nya juga tidak diubah, missing kolomnya juga tidak diubah. Dan skala ukur ketiga variabel ini menggunakan scale ya. Kita pindah ke data view. Ini data yang saya peroleh diambil dari sini. Nah, data yang di sini kita pindahkan ke SPSS. Saya sudah masukkan untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, untuk uji Friedman ini, kita klik Analyze, lalu ke Non-Parametric Test, ke Legacy Dialogues, lalu ke Key Related Sample. Nah, data yang asalnya ini di kiri, kita pindahkan dulu ke kanan, lalu kita centang uji Friedman ini, lalu klik OK. Nah, di sini sudah keluar ya untuk hasil tes Friedman-nya. Di sini ada mineralnya direktif 2,58, suportif 1,25, partisipatifnya 2,17. Dan tes statistiknya untuk hasil N-nya kita mendapatkan 12. Untuk Chi-square-nya sendiri kita mendapatkan 11,167, DF-nya 2, dan untuk nilai sig-nya 0,004. Data yang keluar di output ini kita pindahkan kembali ke Word-nya. Nah, jadi kesimpulannya H0 ini ditolak ya, dikarenakan nilainya kurang dari alfa yang ditentukan. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap efektivitas kerja pegawai. Lanjut ke uji Kruskal-Wallis. Ya, ini lanjutan yang pertama tentang uji Kruskal-Wallis. Ini contoh soalnya ya. Dan ini data yang akan kita input ke SPSS-nya. Hipotesis: terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili H0-nya. H1-nya terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili, dan untuk alfanya sendiri 5%. Langsung kita ke SPSS-nya saja. Ya, untuk variabel view-nya di sini ada dua variabel. Yang pertama itu ada kadar, dan yang kedua ada kelompok. Untuk kadar dan kelompok ini sama ya, dua tipenya menggunakan numerik, dan desimalnya kita ubah menjadi 0 karena tidak memakai desimal, karena untuk defaultnya sendiri itu biasanya 2 ya desimalnya. Labelnya kita ubah untuk yang kadarnya jadi kadar kortisol, yang kelompoknya kita tetap menggunakan label kelompok. Values-nya sendiri untuk yang kadar kita tidak isi, kita biarkan saja. Untuk
values yang kelompok kita ubah karena di sini kita memakai 3 kelompok ya. Kita labelnya yang untuk 1 itu untuk kelompok 1, 2 untuk kelompok 2, dan 3 itu untuk kelompok 3. Dua-duanya ini menggunakan skala ukur scale ya. Yang kadar itu menggunakan skala ukur scale, untuk yang kelompok menggunakan skala ukur nominal. Kita pindah ke data view. Nah, data ini kita sudah input yang dari Word tadi. Untuk mengubah tampilan labelsnya, kita tinggal klik ini, lalu terlihat ya, ini labelnya sudah dirubah. Dan untuk menyelesaikan uji Kruskal-Wallis sendiri, kita klik analyze, kita ke non parametric test, legacy dialogs, ini ke independent sample. Nah, di sini yang awalnya di kiri sudah dipindahkan ya ke kanan ya, untuk kadar kortisolnya sendiri. Dan untuk kelompoknya ini define range-nya kita ubah, yang minimumnya itu 1, maksimumnya 3. Kenapa? Karena kita menggunakan 3 kelompok ya. Ini tinggal kita continue saja. Lalu kita klik OK di sini. Dan keluar hasil dari pengujian tadi. Yang kelompok 1 N-nya 10, min rank-nya 6,9, kelompok 2 6, untuk N-nya min rank-nya 15, kelompok 3 N-nya 6, untuk min rank-nya sendiri 15,67. Untuk Kruskal-Wallis-nya sendiri 9,232, DF-nya 2, dan untuk nilai sig-nya 0,010. Kita pindah lagi ke Word. Nah, ini datanya kita pindahkan ke sini ya, dari SPSS-nya. Jadi kesimpulannya dari hasil tersebut itu rata-rata skor PRS sebelum terapi untuk kelompok yang telah pulih berbeda dengan kelompok belum pulih, karena H0-nya ditolak ya, karena tolak H0 jika H untung dan lebih besar atau sama dengan dari H label, maka H0-nya ditolak. Sekian dari saya, terima kasih.